kita juga sebagai duta kampus Polnela yang pastinya akan menjadi garda terdepan bagi Politeknik itu sendiri. Jadi kita menjadi tuan rumah dari Polnela itu. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Dan pada podcast kali ini Mutiara sudah kedatangan dua narasumber yang akan membahas seputar Duta Kampus Polnela. Karena kali ini kita akan mengangkat tema mengenal lebih dekat Duta Kampus Polnela 2023. Nah, jadi karena Tribuners di rumah mungkin ada yang masih jadi mahasiswa dan penasaran seperti apa sih caranya menjadi Duta Kampus di kampusnya masing-masing. Kita akan mengobrol lebih jauh ya untuk mendapatkan gambarannya bersama dengan Duta Polnela 2023 yang sudah hadir di studio Tribun Lampung bersama dengan Mutiara. Langsung aja nih Tribuners, Mutiara kenalkan siapa sih narasumber kita kali ini. Yang pertama ada Duta Polnela Putri 2023 yaitu Meisha Ramlina Putri. Halo Meisha. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah tidak pernah sebaik ini. Oh, luar biasa sekali dan cantik banget nih ya Duta Polnela 2023 ini Tribuners, bisa dilihat di layar kaca Anda. Dan selanjutnya Mutiara kenalkan Duta Polnela Putra 2023 yaitu ada Agung Tri Pamungkas. Halo Agung. Hai Kak. Halo, gimana nih kabarnya Agung hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Oke, jadi dua-duanya sangat luar biasa ya kabarnya tentunya. Nah Tribuners, langsung aja ya tanpa panjang lebar kita bertanya langsung nih dengan Duta Polnela 2023 yang sudah hadir di studio Tribun Lampung seputar pemilihan dan juga gimana sih caranya untuk bisa menjadi Duta Polnela. Oke, mungkin Mutiara akan bertanya terlebih dahulu ke Agung nih. Oke Agung, sebenarnya apa sih Gung definisi menurut Agung ya Duta Kampus khususnya di Polnela? Nah, jadi Duta Kampus menurut versi saya Kak, Duta Kampus itu adalah suatu wadah yang dimana tempat kita berproses, tempat kita berkembang, tempat kita mencari ilmu. Dan Duta Kampus itu adalah tempat kita dicari putra-putri terbaik yang ada di kampus. Oke, jadi Agung sama Meisha ini gambaran putra-putri terbaik ya melalui pemilihan dan seleksi yang luar biasa ketat gitu kan, dan akhirnya terpilih nih dua sosok ini luar biasa. Nah, kurang lebih tadi sudah mendapatkan gambaran ya seperti apa sih sebenarnya Duta Kampus. Nah, selanjutnya Mutiara akan bertanya nih ke Meisha. Meisha, sebenarnya kalau misalkan Duta Kampus dari pengertian yang sudah dijelaskan oleh Agung nih ya, apa sih sebenarnya tugas dari seorang Duta Kampus khususnya Duta Kampus Polnela? Jadi yang pertama itu tugas kita sebagai duta kampus yang pasti adalah kita itu menjadi role model dari kampus itu sendiri. Kita menjadi representatif dari mahasiswa-mahasiswanya bahwa kita adalah mahasiswa yang cerdas, berkarakter dan kompetitif sesuai sama moto Duta Kampus Polnela. Oke, jadi ada moto Duta Kampus Polnela. Apa tadi? Cerdas, berkarakter dan kompetitif. Oke, cerdas, berkarakter dan kompetitif yang dibutuhkan oleh era globalisasi dan digitalisasi saat ini ya tentunya. Nah, oke Tribuners, tadi bisa digambarkan lah ya kurang lebih tugas seorang Duta Kampus itu apa aja sih, yaitu menggambarkan sosok mahasiswa dari kampusnya sendiri ya, ini loh sosok mahasiswa Polnela kayak gitu kan. Oke Tribuners, beralih karena mungkin Tribuners ini banyak yang penasaran ya, Kak, aku pengen nih ikut daftar menjadi Duta Kampus, dan mungkin di sini Tribuners ini ada yang mahasiswa Polnela atau baru aja masuk nih ya jadi mahasiswi baru 2023 dan penasaran gimana sih caranya gitu kan untuk menjadi seorang Duta Kampus gitu kan. Nah Agung, sebenarnya apa saja sih hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Duta Kampus khususnya di Polnela? Nah, sebenarnya untuk jadi seorang Duta Kampus Polnela itu hal yang mudah. Seperti kita harus mempunyai intelijen, dan yang kedua kita harus berjiwa sosialisasi dengan baik dan harus memiliki nilai IPK minimal 3,00 dan juga harus memiliki jiwa rasa tanggung jawab yang sangat penuh. Oke, jadi ada poin-poin yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu ya di awal. Jadi ada syarat IPK juga. Oke, itu untuk mencerminkan intelijensinya ya. Wah, ya. Jadi memang Tribuners kalau mau jadi Duta Kampus mau nggak mau tuh ya IPK-nya minimal 3,00 gitu ya. Kalau bisa malah lebih bagus gitu kan. Nah, luar biasa sekali. Nah, kalau bisa dijelasin nggak sih kepada Tribuners di rumah gimana sih caranya atau step-stepnya untuk bisa menjadi seorang Duta Kampus? Tadi kan syarat-syaratnya sudah disebutkan ya oleh Agung. Nah, kalau Meisha sendiri gimana sih cara-caranya atau step by stepnya? Jadi kalau yang saya terapin ke diri saya sendiri, yang pertama adalah kita itu harus jadi diri kita sendiri. Kita jangan memposisikan diri kita sebagai orang lain. Kita harus jadi diri kita sendiri, apa adanya.
lalu kita mengeluarkan aura positif kita, lalu kita juga bisa melakukan public speaking, kita belajar public speaking agar ilmu kita atau basic kita itu lebih terarah ke dunia pageant sebagai duta kampus, seperti itu. Oke, jadi memang public speaking dibutuhkan Iya, karena kan sangat kalian ini banget. representatif ya, Iya, mau nggak betul. mau jadi harus sering ngomong gitu kan di depan umum mengenalkan ini loh guys Polinela gitu. Nah kalau misalkan boleh nanya ini kan pastinya kayak ada tahapan administratif kayak gitu, Benar. gimana sih tahapannya Gung? Kalau untuk itu sedikit panjang sih Kak, boleh saya bercerita sedikit? Ini nggak apa-apa, biar Tribuners ini kan tahu gitu ya. Oke, yang pertama ada tahap pemberkasan. Nah, di situ kita diwajibkan untuk mengisi formulir daftar online terlebih dahulu dan juga ada sesi pemberkasan. Nah, di situ setelah kita mengisi berkas, lalu ada namanya wawancara pertama. Nah, jadi di wawancara itu menurut saya hal yang saya tegang gitu Kak. Karena menurut saya hal baru gitu. Nah, setelah kita dinyatakan selesai wawancara, itu lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu pengumuman semifinalis. Nah, jadi pengumuman semifinalis itu kemarin yang daftar itu awalnya ada 80 orang, terus yang diambil semifinalis itu ada 40 orang. Nah, setelah semifinalis itu ada beberapa challenge seperti membuat 3 video dan juga ada challenge-challenge yang lainnya. Lalu setelah semifinalis kita beranjak ke semifinalis ke finalis, pengumuman finalis. Nah, kan di Polinela itu ada apel pagi setiap Senin dan Jumat. Oh, seperti itu. Iya. Karena diumumkannya pada saat apel. Waduh, kata saya kan ini sangat hal yang menantang gitu, hal yang baru. Nah, setelah diumumkan, alhamdulillah saya juga terpilih gitu menjadi finalis Duta Kampus Polinela tahun 2023. Lalu selanjutnya setelah semifinalis dinyatakan lulus menjadi finalis, itu ada namanya karantina yang diestimasi waktu 1 bulan 20 hari. Lama juga ternyata ya ada karantinanya. Dan karantinanya di mana itu Bung? Di gedung perkuliahan di Gedung Sakura Politeknik Negeri Lampung. Jadi karantinanya kurang lebih 1 1 bulan bulan 20 hari. Dan akhirnya nanti ada malam penganugerahan juga Ya, kan ya, benar sekali. 20 finalis itu. Iya. Nah pokoknya selamat deh dan good luck ya, semoga ini berapa tahun sih menjadi 1 tahun? 1 tahun ke depan. Dan semoga 1 tahun ke depan bisa membawa perubahan tentunya ya bagi Amin. kampus tercinta. Nah luar biasa sekali ya mendengar ceritanya aja ini ikutan kayak merinding karena mungkin apa ya, karena kan memang tahapannya nggak mudah dan seleksinya tadi dari 80 dan akhirnya kalian bisa menjadi juara itu kan luar biasa tantangannya dan prosesnya. Nah tadi sudah dijelaskan ya bagaimana caranya sih menjadi seorang duta, juga gimana proses pemilihannya. Terus kalau boleh tahu nih, mungkin Tribuners di rumah yang masih mahasiswa pengen tahu lebih sih sebenarnya apa sih yang akan kita dapatkan atau manfaat yang bisa kita dapetin kalau misalkan kita menjadi seorang duta kampus gitu. Boleh aku nih ceritakan? Nah, untuk dari saya pribadi yang saya dapatkan itu sangat banyak loh Kak. Seperti gaya berbicara, public speaking di depan umum, cara kita menjawab, cara kita berdiri, cara kita makan, cara kita duduk, itu sangat saya dapatkan pada saat karantina. Mungkin menurut saya hal yang momentumnya paling dapat itu pada saat karantina. Jadi ada momentumnya pas karantina ya, Pas karena kan karantina. diajarin public speaking juga ada ya, table manners segala macam ya ada di situ semua. Jadi disitulah ilmunya kalian bisa dapat gitu di karantina. Wah, karena karantina juga emang lama banget gitu kan, 9-20 hari udah kayak Putri Indonesia gitu kan, lama juga gitu. Nah, Tribuners jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika Tribuners menjadi seorang duta kampus seperti yang disebutkan oleh Agung. Nah, selain manfaat tadi yang sudah disebutkan oleh Agung nih ya, sebenarnya ada yang membuat saya tertarik ingin bertanya kepada kedua duta kampus Polinela ini gitu kan. Nah, Meisha, sebenarnya apa sih Mi yang memotivasi atau latar belakang Meisha akhirnya aku pengen loh ikutan ajang duta kampus ini gitu. Kalau dari diri saya sendiri, itu pada saya SMA, itu emang saya suka ikut kegiatan seperti ini. Duta sekolah, duta SMA, itu saya memang suka. Memang passion saya di sini, Kak. Jadi ketika saya mendaftar kuliah, saya diterima di Politeknik Negeri Lampung, saya benar-benar langsung terinisiatif untuk saya harus jadi dutanya. Saya harus ikut duta. Saya harus mengembangkan bakat saya harus mengembangkan potensi saya. Jadi di mana saya ikut ini, saya emang mau mengembangkan potensi saya sebelumnya, seperti itu. Oke, jadi memang keinginan dari diri sendiri ditambah emang passionnya di sini. Iya, passionnya di gitu. sini. Jadi hajar aja terus. Hajar aja, iyalah benar. Pokoknya selagi masih kuliah semua hal itu ya dicoba ya. Nah kalau Agung sendiri apa Agung yang menjadi alasan Agung akhirnya mau ikut ajang duta kampus Polinela?
Nah, awalnya itu pada saat saya PKKMB, awal masuk Politeknik Negeri Lampung, itu saya terinspirasi dari kakak-kakak duta yang sebelumnya. Itu cara dia menjawab, cara dia berdiskusi, itu membuat memotivasi diri saya untuk mengikuti acara duta kampus itu. Karena menurut saya, duta kampus ini adalah suatu wadah yang pas untuk kita mengolah diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, mengelola diri menjadi lebih baik. Nah, kalau boleh tahu bisa nggak sih sebutin beberapa program kerja yang dimiliki dari seorang duta kampus itu ngapain aja sih gitu? Jadi program kerjanya sendiri itu yang pertama adalah kita akan membangun dulu internal kita, Kak. Kita membangun internal kita agar kita menjadi lebih kekeluargaan yang terjaga. Jadi kita ber-20 itu, finalisnya itu memiliki rasa kekeluargaan yang tepat, yang kuat gitu. Lalu kita juga sebagai duta kampus Polnela yang pastinya akan menjadi garda terdepan bagi Politeknik itu sendiri. Jadi kita menjadi tuan rumah dari Polnela itu, bagi semua representatif dari mahasiswa Polnela itu sendiri. Lalu kita juga mau mengadakan acara yang lumayan besar untuk kegiatan duta kampus itu karena kita adalah angkatan ke-9. Jadi pada angkatan ke-10 nanti kita akan mengumumkan atau mengadakan acara alumni dan reuni duta kampus terdahulu selama 10 tahun terakhir. Wah, luar biasa. Kalau misalkan ngumpulin alumni itu acara yang benar-benar gede dan itu butuh apa ya, tenaga gitu kan, dan mental yang luar biasa karena kan ngumpulin orang dari angkatan 1 sampai 10 ya nanti. Itu tuh nggak mudah gitu. Pokoknya good luck lah Meisha dan juga Agung serta kawan-kawan lainnya ya. Nah, Agung boleh nggak sih sedikit diceritakan pas proses pemilihan pada tahap apa sih Agung merasa bahwasannya pada proses ini kok kayaknya ini yang paling apa ya, bikin deg-degan, paling bisa dikatakan paling menantang deh, apa nih Bu? Itu pada saat proses karantina sih, Kak. Kenapa pas karantina? Karena menurut saya karantina ini masa yang paling panjang gitu, yang buat dilewatin, masa yang berat untuk kita lewatin. Karena pada saat karantina, itu pertama kita harus disiplin, yang kedua kita harus berani, dan yang ketiga kita harus bertanggung jawab. Karena pada saat karantina, itu kita diwajibkan untuk disiplin tadi Kak, yang pertama. Kita harus datang tepat waktu, membawa makanan, dan juga rasa tanggung jawab dan kekeluargaan itu harus dapat sama sekali. Sebagai finalis Duta Kampus Polnela tahun 2023. Oke, nah selama masa karantina itu Meisha, ada nggak sih yang tiba-tiba dia, karena kan ini durasinya lama banget ya, sebulan lebih gitu. Ada nggak sih finalis yang tiba-tiba, udahlah nggak mau ikutan lagi gitu. Maksudnya pas di proses karantina gitu, akhirnya dia memutuskan nggak lanjut gitu. Ada nggak sih kejadian seperti itu? Kalau untuk kejadian yang pasti dia mengakhiri dari kegiatan karantina itu sendiri itu nggak ada, Kak. Oh nggak ada, jadi memang semua udah semangat dari awal ya? Kita ber-20 itu mempunyai itikat yang baik ke duta kampus dan kita juga dipilih dari sekian banyak orang, kita adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi sudah dipastikan niat kita, potensi kita, apa yang kita mau itu memang di duta kampus. Tapi kalau rasa capek, rasa lelah itu mungkin pasti ada. Tapi balik lagi ke niat kita, karena memang kita itu passionnya di duta kampus, kita mau menjadi duta kampus dari Polnela, mau menjadi representatif, kita akan memberikan yang terbaik untuk duta kampus kita. Oke, nah kalau misalkan pemilihan pas di proses pemilihan biasanya kan kalau duta-duta itu ada kayak minat dan bakat. Kalau udah tahu Agung sama Meisha ini ngambilin apa? Agung ngambilin apa nih Bu? Alhamdulillah kemarin juga ada duta berbakat ya Kak. Alhamdulillah saya dapat karena saya menampilkan pencak silat kuntal. Jadi dapat 2 predikat sekaligus ya, duta kampus Polnela ditambah duta berbakat. Apa? Ikut Pancasila ya? Pencak silat kuntal. Bermain golok kembar Kak. Oke, keren sekali karena memang jarang gitu kan yang bisa menampilkan pencaksilat. Nah, kalau Meisha apa nih Meisha sendiri itu Meisha menampilkan bakat newscasting atau pembawa berita dalam bahasa Inggris. Oke, karena emang dari dulu basicnya suka ikut kegiatan ya, English Club dan sebagainya gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, Tribuners, jadi kalau misalkan Tribuners ini mau menjadi seorang duta di kampus Tribuners masing-masing atau di kampus Polnela, khususnya Tribuners itu harus punya bakat yang bisa ditunjukkan nih kepada dewan juri dan juga teman-teman bahwasannya aku layak loh gitu jadi seorang duta kampus. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol gitu ya, ngobrol banyak banget seputar duta kampus di Polnela. Ada nggak sih tantangan yang mungkin kan ini baru seminggu ya, belum terlalu terasa sih. Mungkin kalau dari angkatan sebelumnya gitu kayak tantangan yang mereka rasakan selama menyandang status sebagai seorang duta kampus Polnela apa sih kira-kira gitu? Nah, kalau untuk tantangan itu pasti ada sih Kak, karena kita ini adalah brand ambassador kampus. Itu harus menjaga marwah kampus gitu. Karena kita sebagai mahasiswa tidak lepas juga dengan namanya ancaman yang ada di kampus. Seperti kita harus tetap disiplin dan menanamkan nilai-nilai baik kepada teman-teman kita sesama mahasiswa. Oke, harus jadi contoh ya. Jadi mau nggak mau kita harus ya selayaknya gimana sih mahasiswa yang baik kayak gitu ya. Apalagi di duta kampus itu sendiri kan di kampus kita itu
ada 3 dosa besar yang harus kita jaga, yang harus kita jauhkan dari diri kita maupun teman-teman kita. Ada 3 dosa? Iya, ada 3 dosa. Apa itu, Misha? Yang pertama adalah perundungan, yang kedua adalah kekerasan seksual, lalu yang terakhir adalah intoleransi. Oke, jadi ada 3 dosa besar katanya ini kalau Tribuners mahasiswa atau mahasiswa Polinela yang harus dijauhkan dari 3 dosa itu ya. Iya, Jangan sampai dilakukan gitu, tadi sudah disebutkan oleh Misha. Nah, boleh deh Mutiara ingin mendengarkan nih dari Agung dan juga Misha. Mungkin bukan satu kata ya, beberapa kata yang mewakili kampus Polinela gitu, biar mungkin Tribuners di rumah yang baru aja mau daftar menjadi mahasiswa-mahasiswi baik di tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang supaya tertarik gitu untuk kuliah di Polinela. Dari Agung dulu deh. Oke, karena Politeknik Negeri Lampung ini adalah suatu tempat yang pas buat teman-teman berkembang karena kita bisa berproses dan terus berprogres. Oke, kalau dari Misha? Kalau dari Indonesia itu sendiri adalah kita politeknik. Kita mempunyai indikat belajar yang berbeda dengan universitas tentunya. Kita adalah sekolah vokasi dengan akumulasi 70% praktek dan 30% teori. Jadi sudah dipastikan kita memiliki perbedaan yang signifikan dengan universitas. Oke, ada lagi? Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita join vokasi. Oke, wah ini sebenarnya kayak ajakan ya kepada Tribuners di rumah tentunya. Nah, sejauh ini nih, kan penobatan kalian itu baru kurang lebih seminggu ya? Ya. Seminggu yang lalu nih, ternyata mereka baru seminggu, jadi Tribun ini beruntung banget ya. Masih baru-barunya, mereka ini masih hangat-hangatnya lah menjadi duta kampus, kita sudah ngobrol gitu kan. Apa yang akan dilakukan oleh Agung ke depannya bersama dengan tim duta kampus lainnya di Polinela? Oh, yang pertama kami akan bekerja sama dengan tim Humas, bagian ambasador. Yang kedua saya akan mengajak seluruh duta kampus Polinela tahun 2023 itu membuat suatu konten yang mana kita dapat mengambasadorkan kampus kita melalui media digital. Seperti kita membuat iklan yang mana ada tujuannya seperti mengenalkan kampus, prodi, jurusan, dan apa saja yang ada di kampus Politeknik Negeri Lampung. Oke, jadi ini ada, kalian punya sosial media? Betul. Apa aja Misha? Kalau Meisha, Instagramnya itu @meisha_ramlina, bisa di follow dan itu ada informasi atau kegiatan terkait sama tentang duta lingkungan. Lalu ada duta anti perundungan, lalu tentang duta Polinela itu sendiri. Oke, jadi duta kampus juga punya Instagram? Instagram. Betul, Kak. Oke, Instagram duta kampusnya apa? Kalau duta kampusnya itu @dekapolinela. Oke, jadi mungkin Tribuners yang penasaran tentang duta kampus Polinela bisa langsung search aja ya di Instagram. Selain Instagram, kalian menggunakan sosial media apa aja nih untuk kayak mempromosikan dan mengenalkan kampus kalian gitu ke dunia luar gitu? Jadi yang pertama itu Instagram tadi itu sendiri, lalu yang kedua itu adalah YouTube. YouTube-nya di mana kita itu melakukan podcast dengan satgas-satgas terkait, di mana di satgas itu kita melakukan podcast tentang anti perundungan, Kak, lalu juga ada bully, lalu juga tentang kekerasan seksual. Lalu kita juga ada lagi media Instagram lainnya, sosial media lainnya yaitu TikTok. Oke, jadi menjangkau semua kalangan karena Ya. setiap media sosial ini punya apa ya biggest usernya masing-masing gitu kan. Nah, pokoknya Tribuners langsung aja dicek ya di sosial medianya dari Duta Kampus Polinela kalau penasaran gitu kan. Nah, Agung mulai nanya gak sih, Gung, ini kan kita lagi kayak di zaman serba digitalisasi. Tadi gue dijelasin sama Agung sama Misha, kalian punya sosial media untuk mengenalkan dan salah satunya adalah untuk membantu program kerja kalian ya sebagai duta kampus. Menurut Agung sendiri seberapa efektif sih penggunaan media sosial sekarang gitu kan untuk mengenalkan kampus Agung terutama dengan label Agung sekarang yang sudah menjadi duta kampus Polinela? Sangat berpengaruh sih Kak, transformasi digital kita sebagai mahasiswa sekarang ini harus bijak menggunakan media sosial. Karena apa? Bukan hanya kita dapat mencari sebuah informasi dan juga ilmu sumber pengetahuan baik dari regional, nasional hingga internasional. Tetapi kita dapat mengambasadorkan bahwasanya Politeknik Negeri Lampung ini tetap terus berjaya. Oke, kalau Misha sendiri gimana nih pendapatnya? Jadi karena kita adalah generasi 4.0 yang pasti semuanya udah digitalisasi, teknologi itu udah merajalela. Kita haruslah bisa menggunakan teknologi tersebut dengan bijak. Dan pasti menggunakan dengan bijak, dengan moral dan penuh dengan etika karena si teknologi tersebut itu bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Jadi kita sebagai mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang berpendidikan harus bisa menyaring dari dampak buruk dan dampak positif dari teknologi tersebut. Sehingga kita bisa tersaring dari dampak globalisasi. Oke, banyak banget nih ya ilmu-ilmu yang didapetin ya dari dua narasumber kita pada hari ini Tribuners. Jadi memang Tribuners di era digitalisasi atau 4.0 ini kita karena banyaknya media sosial yang ada gitu kan kita harus
bisa bijak, bisa menyaring informasi, jangan langsung percaya dengan informasi yang baru saja di-share yang kita belum tahu nih kebenarannya gitu kan, harus dikonfirmasi ulang benar apa enggak informasinya supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, Tribuners, sekarang kita sudah berada di penghujung podcast Tribun Lampung pada hari ini. Mungkin kita akan mendengarkan pesan dan kesan ya atau closing statement yang akan disampaikan oleh Meisha dan juga Agung. Mungkin dari Meisha dulu deh, nanti closingnya Agung. Jadi kalau kita memiliki kemampuan, kita memiliki keinginan, lalu kita mendapatkan kejatuhan dari hal tersebut. Itu tidak apa-apa, itu sangat-sangat wajar. Ibaratnya kita habiskan dulu jatah kalah kita, baru kita akan mendapatkan jatah menang kita. Oke, luar biasa sekali. Jadi intinya kalau misalkan kita sekarang lagi terpuruk karena ingin mengejar cita-cita kita nggak apa-apa gitu kan, karena suatu saat itu akan tercapai gitu kan. Nah, Agung boleh nih Gung sampaikan sepatah kata untuk Tribuners di rumah. Jadilah mahasiswa yang bijak dalam mengemban ilmu dan teknologi. Karena pendidikan adalah suatu senjata yang paling pamungkas untuk merubah generasi kita. Terima kasih. Oke, wah luar biasa sekali ya narasumber kita, hebat-hebat mahasiswa dan mahasiswi perwakilan, dan mereka ini sudah menjadi Duta Kampus Polinela 2023. Kita doakan ya, semoga semua program kerja dari Duta Kampus Polinela 2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan tentunya akan memberikan dampak yang positif untuk kampus tercinta ya. Oke, mungkin itu saja nih. Tribuners, terima kasih banyak. Agung, saya ucapkan kepada Meisha juga terima kasih banyak sudah mampir gitu kan di studio Tribun Lampung. Ya beginilah ya keadaannya studio Tribun Lampung. Pokoknya terima kasih untuk semua ilmunya dan juga pengalamannya sharing. Semoga Tribuners di rumah bisa mendapatkan manfaat dan tentunya bisa menambah motivasi Tribuners di rumah ya, terutama Tribuners yang saat ini mungkin masih kuliah atau yang baru mau kuliah. Nah, oke, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan juga Meisha serta Agung pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.